Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Diawali dengan hipotesa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, hipotesa Brahmana. Hipotesa ini dikemukakan oleh peneliti Vandler dengan bukti bahwa sebagian besar prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Namun ada kelemahannya, yaitu di India ada tradisi yang melarang para Brahmana untuk menyeberang lautan. Jadi hipotesa ini masih menimbulkan pro kontra karena jika Brahmana tidak boleh menyeberang lautan, bagaimana mereka menyebarkan Hindu-Buddha ke Indonesia? Yang kedua, hipotesa ksatria. Buktinya yaitu adanya penaklukan suku-suku di Indonesia oleh kerajaan dari India. Dan para ksatria yang kalah perang melarikan diri ke Indonesia. Namun ada kelemahannya, yaitu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa hanya boleh dipelajari oleh kaum Brahmana. Yang ketiga, hipotesa Waisya. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa letak Indonesia yang strategis menyebabkan terjadinya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India. Namun ada kelemahan, yaitu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa hanya boleh dipelajari oleh kaum Brahmana. Selanjutnya, hipotesa arus balik. Bukti dari hipotesa ini yaitu pengiriman pelajar Indonesia ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Lalu mereka mengajarkan kembali ajaran yang telah mereka peroleh dari India ke Indonesia. Namun karena watak masyarakat Indonesia pada saat itu masih pasif, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha sangatlah kecil. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, ada sekitar 8 kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Bukti dari kerajaan ini yaitu prasasti Yupa, dengan tokoh berpengaruhnya ada Kudungga sebagai pendiri kerajaan, ada juga Aswawarman sebagai pendiri keluarga kerajaan, dan Mulawarman pada masa puncak kejayaan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan. Masyarakatnya menganut agama Hindu Siwa dengan corak ekonomi kerajaan agraris. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara dengan tokoh berpengaruhnya yaitu Purnawarman. Ada banyak bukti dari kerajaan ini, diantaranya sumber luar negeri dari catatan Fahien dan juga catatan dinasti Tang. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki banyak prasasti yang ditemukan. Di antaranya prasasti Ciaruten, Kebun Kopi, dan Muara Cianten. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Masyarakatnya menganut agama Hinduisme dengan corak ekonomi kerajaan yaitu agraris. Kerajaan Sriwijaya. Terdapat banyak bukti dari peninggalan kerajaan Sriwijaya, diantaranya sumber luar negeri dan juga prasasti. Di antaranya yaitu prasasti Kalasan dan prasasti Talangtuo. Kerajaan ini memiliki banyak tokoh berpengaruh yaitu Dapuntahyang sebagai pendiri kerajaan, Balaputradewa pada masa puncak kejayaan Sriwijaya. Ada pula pendeta yang menerjemahkan kitab Buddha ke dalam bahasa Melayu yaitu Sakyakirti. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha pertama di Indonesia, sekaligus menjadi pusat agama Buddha. Corak ekonomi kerajaan sebagai kerajaan maritim karena Sriwijaya memiliki banyak daerah perairan. Sayangnya kerajaan ini mengalami masa keruntuhan pada saat dipimpin oleh Tunggawarman. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini memiliki 2 dinasti. Ada dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dengan bukti peninggalan Candi Dieng. Terdapat juga beberapa tokoh yang terkenal diantaranya yaitu Rakai Sanjaya dan Rakai Pikatan. Tidak hanya raja, pada masa dinasti Sanjaya juga dipimpin oleh seorang ratu dengan gelar Dyah. Selanjutnya dinasti Shailendra. Yang membedakannya yaitu agama yang dia anut adalah agama Buddha, dan bukti peninggalan yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Beberapa tokoh diantaranya Samaratungga dan Balaputradewa. 2 dinasti ini kemudian bersatu pada saat pernikahan Rakai Pikatan dan Pramawardhani. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena adanya letusan dari Gunung Merapi. Kerajaan Medang Kamulan.
Bukti dari kerajaan ini yaitu berdasarkan sumber luar negeri dan juga prasasti. Tokoh berpengaruh dari kerajaan ini yaitu Empu Sindok sebagai pendiri kerajaan. Kerajaan Medang Kamulan juga disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Dharma Wangsa terjadi perang Paralaya dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada saat dipimpin oleh Erlangga. Dan kerajaan juga dibagi menjadi dua yaitu Jenggala dan Panjalu. Selanjutnya Kerajaan Kediri. Ada bukti dari peninggalan kerajaan ini yaitu berupa prasasti Kamulan, Siraketing, Ngantang, dan Jaring. Kerajaan ini didirikan oleh Jayaswara dan mengalami puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Jayabaya juga terkenal dengan ramalannya. Selain itu, kerajaan ini merupakan hasil gabungan dari kerajaan Panjalu dan Janggala. Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi perang Ganter yaitu akibat perselisihan para Brahmana yang kemudian meminta bantuan Ken Arok. Tidak lama setelah itu, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Kertajaya. Kerajaan Singasari. Bukti peninggalan dari Kerajaan Singasari adanya Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Tokoh berpengaruh pada masa Kerajaan Singasari ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara yang mencapai puncak kejayaan kerajaan. Kerajaan Singasari pernah melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu perluasan wilayah ke daerah Malaka pada masa Kertanegara. Namun sayangnya kerajaan ini runtuh akibat serangan dari Jayakatwang yang dibantu oleh Mongol. Kerajaan Majapahit. Bukti dari peninggalan kerajaan Majapahit yaitu berupa Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Selain itu ada pula Kidung dan Harsa Wijaya. Terdapat juga peninggalan lain berupa prasasti Butak. Salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Pada masa pemerintahan Jayanegara, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Kuti, Nambi, Ranggalawe, Lembusora, dan Jiridemung. Sementara itu, pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, terjadi pemberontakan Sadang yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada dan Aditya Warman. Ada pula perang bubat antara Majapahit dan Pajajaran yang terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Selain itu, terdapat juga sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara yang dibacakan oleh Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana terjadi perang Paregreg dengan Brewirabumi karena perebutan harta. Seiring dengan perkembangan kerajaan Hindu Buddha yang begitu pesat di Nusantara, mari kita cari tahu bagaimana pengaruhnya. Dari sistem kepercayaan tentunya munculnya agama Hindu dan Buddha. Dari bidang sosial yaitu munculnya sistem kasta, dari seni rupa munculnya pahatan pada relief candi, dan pada bidang sastra muncul bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu ada juga pengaruh dari segi bangunan dengan munculnya candi yang berakulturasi dengan budaya lokal.